1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat, kembali lagi ke channel YouTube-nya aku, Ica Susanti. Kali ini aku mau menghadirkan sosok seorang wanita yang inspiratif. Beliau adalah seorang yang cantik, yang baik hati, dan pengusaha muda yang sudah sukses. Nah, siapa? Penasaran? Langsung aja di sini aku bakalan menghadirkan beliau ke tengah-tengah kita, dan kita bakalan ngobrol banyak banget tentang kesuksesan dia di dunia bisnis ini. Oke, langsung aja kita hadirkan beliau. Ya ampun, ini di mana? Ya, halo Mbak Desi. Halo. Selamat datang. Padahal ini sebenarnya di ruangan. Enggak mau Mbak Desi sih, tapi aku yang selamat datang. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong, kan di YouTube channel Ica. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah. Nah, ini aku sekarang udah menghadirkan Mbak Desi, dan di sini aku bakalan ngobrol banyak banget tentang beliau, ya kan? Seorang wanita yang cantik, inspiratif kita semua. Pokoknya kita bakalan ngulik-ngulik. Oke? Amin ya Rabbal alamin. Sebelumnya nih aku langsung aja nih Mbak ya, mau tanya nih. Kan Mbak Desi kan terkenal tuh ya kan, maksudnya di sini pengusaha muda, ya kan, cantik, multi talenta. Bukan siapa ya nggak tahu kan, terutama kan kayak Pekalongan ya enggak. Kayaknya dia belum tahu deh. Nah, buat yang mau tahu langsung kepoin dan kita langsung tanya-tanya. Nah, aku mau tanya nih Mbak, motivasi Mbak Desi ini, motivasi apa yang membuat Mbak Desi itu benar-benar ingin bisnis, menjadi bisnis yang sekarang ini Mbak Desi? Fokus ke ini ya, ada iklan lewat kan? Jadi awal mula aku bisnis Meca, dulu tuh memang dari zaman sekolah tuh udah belajar bisnis karena uang aku yang sedikit gitu kan. Jadi gimana caranya aku bisa ikutan bis kayak anak-anak pada umumnya gitu, bisa jajan ini, bisa waktu lagi bisnisnya jajan apa gitu aku bisa ikutan jajan gitu. Iya, Memang iya, Mbak, ya. ya memang dari dulu seperti itu. Itu usia berapa Mbak? Maksudnya sekolah? Ya sekitar umur berapa ya? 12 tahun. SMP ya berarti ya? Ya, dari SMP aku udah berusaha untuk masuk ke organisasi gitu kan, biar aku tuh biar yang dipilih jadi kayak waktu ada OSIS gitu, bukan kayak waktu ada acara di luar aku yang dipilih gitu, karena kalau dipilih kan dapat uang saku. Nah aku ini mencarinya sebenarnya mencari sakunya itu, tapi kan karena aku dipilih dan dapat uang saku, alhasil aku juga dapat ilmunya gitu kan. Contohnya apa tuh Mbak? Kemarin pengalaman sekolah itu? Waktu di sekolah tuh jadi sering kayak ada sosialisasi dari pemerintah gitu kan, tentang yang sosialisasi anak kayak HIV gitu, terus tentang PMI gitu kan, kadang kan dikirim lah sekolah gitu kita kan, iya gitu. Jadi di situ tuh menurut aku kayaknya harus aku nih yang ikut, karena kalau aku ikut aku dapat keuntungan di situ, materi gitu kan. Tapi selain itu ternyata efeknya, dulu aku pernah diikutin ini tuh materinya seperti ini gitu loh, dan alhamdulillah aku juga selain dapat uangnya juga dapat pengalaman ya gitu. Nah itu ini kayak mendarah daging sampai sekarang gitu loh. Jadi awalnya emang dari dulu udah hobi, ya? memang hobi cari duit gitu. Terus memang didukung dengan finansial ekonomi keluarga yang pas-pasan gitu lah, yang kurang enggak, lebih juga ya alhamdulillah disyukuri gitu. Nah, ini buat teman-teman nih yang masih muda banget ya kan, misalnya dari orang tua itu ngasih uang sakunya pas-pasan. Nah, ini harus nonton video ini sampai akhir nih ya selanjutnya, karena kita bakalan ngulik-ngulik nih gimana tips suksesnya dari Mbak Desi yang dari keluarga yang kaya juga enggak, tapi maksudnya ke bawah juga enggak ya Mbak, tapi ada semangat juang itu udah terbentuk dari sejak SMP ya. Jadi memang udah hobi bisnis dari sejak SMP itu, waktu ada prakarya atau apa itu aku ini berusaha kayak menawarkan, kamu mau nggak
bikinin aku, jadi biayanya segini waktu SMA pun kayak gitu, bikin kayak makalah atau apa gitu. Kamu tak bikinin aku ya, nanti kamu tinggal bayar uang apa? Ngeprint, kakaknya jual pakai sama printnya itu kan, papernya gitu kan. Padahal papernya biasanya harganya 1.000, tapi aku cari yang harganya 500 gitu. Jadi aku dapat keuntungan otomatis dari gitu. Itu dari dulu memang kayak gitu. Jadi ya mungkin kalau sampai sekarang ketika ada peluang aku masuk ke dunia itu memang udah rugi dari dulu. Jadi emang dari dulu udah memulainya, terus sekarang itu kan tambah berkembang, tambah semakin aku juga lihatnya itu kayak wow kok bisa ya kayak gitu ya. Ini teman-teman juga nih yang masih muda tuh harus benar-benar bisa menginspirasi orang juga, jangan cuma kayak misalnya cuma sekolah pulang gitu ya Mbak, tapi ada sesuatu yang bisa membuat kalian itu semangat juga. Ya sebenarnya dorongan yang paling besar karena keluarga pas-pasannya. Dorongan paling besar ketika orang sukses itu biasanya karena ekonomi menengah ke bawah gitu, karena punya dorongan yang lebih kuat biasanya karena aku pengen suatu saat aku bisa sukses dari anak-anakku nanti bisa lebih beruntung daripada aku gitu kan. Jadi mungkin menurut aku dorongan paling besar karena kita di keadaan yang lagi susah. Pokoknya dorongannya itu lebih kayak misalnya ya aku pingin berusaha gimana biar nasibku itu nggak kayak orang tua yang dulu lebih baik lagi gitu ya. Betul seperti itu. Jadi setelah itu aku masuk ke dunia kerjaan itu selalu dimotivasi sama bapak. Jadi bapak tuh dulu waktu aku pertama masuk kerja itu dimotivasi terus, diingetin terus. Berarti ini Mbak Desi sekolah SMP, terus langsung sekolah SMA, habis itu langsung kerja. Berarti nggak kuliah ya? Enggak, aku nggak kuliah. Jadi karena ekonomi yang pas itu akhirnya menuntut aku ya mereda dulu rasa pengen kuliah itu. Akhirnya aku langsung kerja, terus di sebuah perusahaan, waktu itu di perusahaan handphone. Itu berarti lulus SMA langsung kerja ya Mbak ya? Iya, langsung kerja, tapi enggak yang langsung dapat kerjaan di toko handphone itu. Waktu itu aku di dulu toko kelontong. Tapi masih di area Pekalongan? Masih di area Pekalongan, bahkan yang pertama aku keluar dari waktu lulus SMA gitu kan. Pertama lulus SMA tuh aku langsung kerja di toko kelontong. Di toko kelontong tuh ya gajinya kan harian tuh seharinya tuh 15.000 itu udah termasuk makan gitu kan. Ya dapat makan sih dari sana gitu, tapi nggak dapat uang transport atau makan gitu. Jadi 15.000 itu udah bersih. Waktu itu aku berangkatnya dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Jam 4 sore sampai jam 9 malam. Iya, jadi kayak jaga toko kelontong gitu loh. Di situ aku kayak setiap kali aku di kayak suasana baru, tempat baru tuh aku selalu punya feeling, nggak tahu kenapa, aku selalu punya pikiran suatu saat aku bisa nih kayak gini gitu. Nggak tahu kenapa. Kalau teman-teman mungkin ada yang seperti itu ya hebat lah gitu. Karena dulu itu aku suka gini. Ternyata punya toko kelontong tuh awalnya gini, modalnya segini, nanti keuntungannya segini, terus kita display harus harus menarik gitu. Di situ juga belajar, bukan hanya untuk mencari gaji doang ya. Jadi dari situ aku dimotivasi sama orang tua ketika kita bekerja di suatu tempat, di tempat manapun, di situ tuh kita belajar, jangan mencari gaji aja gitu. Nah, waktu di toko kelontong udah keluar, jadi sekitar 3 bulanan itu kerja di toko kelontong, aku diterima di salah satu toko handphone, distributor handphone di Pekalongan, dan aku jadi admin. Masih di Pekalongan juga ya Mbak ya? Masih di Pekalongan, jadi admin. Kerjanya 12 jam. Wow, 12 jam ya. Dan gajinya pun bukan UMR ya, jadi gajinya itu sejuta waktu itu, sedangkan UMR itu 1.200.000 kan. Sering sih kalau di area tempat tinggal kita tuh masih kayak yang gaji-gaji untuk karyawan yang jaga sama kayak kelompok itu
jam kerjanya itu loh. 12 jam aku di dari pagi tokonya orang. sampai sore ya. Nah, jadi apa ya, kayak kita itu ya memang membesarkan perusahaan orang lain gitu kan. Kita di situ hampir seharian full dan kita pulang cuma numpang istirahat. Habis itu nanti bangun tidur kita ke toko lagi Kayak gitu kan. maksudnya aktivitasnya itu berangkat pulang. Iya. Jadi nggak ada aktivitas yang lain yang untuk upgrade skillnya kita, tapi cuma kayak berangkat jaga toko terus di situ pulang lagi kan. Jadi kayak waktunya itu habis buat Iya, kita harus berkembang gitu di situ. Aku dikasih kayak motivasi sama bapakku. Jangan lama-lama kerja sama orang gitu. Kita nggak boleh terlalu terlena membesarkan perusahaan orang gitu kan. Aku pun sampai sekarang selalu memotivasi karyawanku sendiri gitu. Aku nggak mau kamu lama-lama kerja di tempatku karena aku pengennya kamu sebagai karyawan saat ini dan besok 5 tahun lagi kita kenal, kamu harus sudah jadi bos gitu. Dan waktu itu bapak selalu bilang kamu mendingan jadi raja kecil daripada budak besar gitu loh. Nah itu yang sampai sekarang aku jadikan prinsip dan aku selalu kasih tahu ke karyawan-karyawanku, kamu harus jadi raja walaupun raja kecil, jangan bangga jadi budak besar gitu. Ya, tapi beruntung banget ya Mbak Desi punya orang tua yang maksudnya itu mensupport kan dalam artian kan banyak nih situasi teman-teman itu malah justru kalau menurut aku ya Mbak di pengalaman itu masih banyak orang tua yang berpikir bahwa ya harus kuliah ya kan, harus kuliah tinggi, harus ikut kerja ya kan. Jarang banget orang tua yang kayak misalnya mensupport anaknya misalnya udah kuliah tinggi tapi dia ingin buka bisnis, tapi kan otomatis kalau ingin buka bisnis dari awal kan mesti kita dulu kan. Nah, itu jarang banget orang tua kayak mensupport yang dari kecilnya. Terus Mbak Desi gimana? Kalau orang tuaku itu memang dari kecil, bapakku nggak SD, ibuku juga nggak SD. Jadi alhamdulillah banget anak-anaknya sampai SMA aku itu udah prestasi yang luar biasa menurut orang tua gitu kan. Dan orang tua selalu berpesan walaupun kita nggak bisa sekolah yang tinggi, kita bisa memberikan peluang besar untuk orang lain itu mencari rezeki. Ya, kayak membukakan pekerjaan satunya. Iya, karena kalau kita ya memang benar, aku pengen banget sih bisa kuliah gitu kan. Tapi saat aku nggak bisa kuliah dan sekarang aku punya usaha gitu, aku pikir mungkin saja waktu aku dulu kuliah, akhirnya aku nggak bisa belajar yang orang lain belum tentu belajar gitu kan. Mereka belajar ya tentang makulnya mereka sesuai dengan mata kuliah mereka gitu kan. Tapi di aku belajar dari segi manapun kan. Jadi aku di jalan aku lihat orang pabrik sepi, walaupun kalian memang mahasiswa dan ini ya disyukuri dan benar-benar dan kalian pun punya potensi untuk belajar seperti aku gitu, walaupun sambil kuliah bisa belajar dengan trik kayak aku. Ya aku tuh kayak belajar tuh, aku ke pasar itu nggak pernah kayak belajar disuruh ibu ke pasar itu enggak. Jadi aku ke pasar itu kayak cuma ngeliatin orang-orang yang jualan gitu kan. Orang ini ya kayak maksudnya mereka kok bisa jualan di pasar kayak gini dengan modal yang sedikit gitu kan. Tapi udah kayak gitu-gitu terus sampai tua mereka seperti itu gitu kan. Terus kayak yang bapak-bapak tukang becak gitu kan, tukang ondol gitu ya. Jadi kadang kamu berpikir apa yang salah dari cara mereka belajar gitu, kenapa mereka sampai tua bisa mengerjakan hal seperti itu yang sama dan ya tetap satu aja lubangnya kan gitu. Mungkin jualan somai atau jualan ondol tapi harganya jadi 10 atau 20, tapi mereka yang sih kebanyakan ya. Iya, ya pastilah yang namanya kayak yang penting kita udah kerja, udah bisa mencari nafkah aja, udah alhamdulillah ya syukur itu memang perlu gitu. Dan walaupun kita udah besar seperti apapun ya kita harus bersyukur, sekecil apapun juga harus bersyukur. Tapi kan kita sebagai anak muda kan harus berkembang nih ceritanya nih ya. Ya dong. Kita harus berkembang supaya ya itu yang tadinya mau jadi kayak kuli bangunan aja, ternyata
kerjasama sama kita, mereka bisa marketing di kita gitu, akhirnya mereka juga punya finansial yang lebih menjenjang gitu. Jadi ada jenjang-jenjangnya, mereka bisa beli barang yang mereka inginkan gitu kan, mereka bisa membeli barang yang mereka butuhkan karena bisa bekerja sama kita. Nah, itu memang kayak impian aku banget. Apapun aku usahanya, dari mulai usaha A, B, C, mungkin udah ada 4 bidang usaha yang aku kerjain. Pokoknya intinya cuma satu tujuannya, aku pengen membuka peluang pekerjaan yang sesuai dengan passionnya mereka. Nah, berarti emang apapun keadaannya teman-teman sekarang, entah itu yang udah kuliah, entah itu yang masih kuliah, entah itu yang masih SMA, entah itu yang nggak sekolah ya, dan pokoknya ya emang harus berjuang dan harus bersyukur apa yang didapatkan sekarang itu emang yang terbaik dari Allah. Tinggal kita mengupgrade dan mencoba ke hal yang lebih baik lagi. Iya betul seperti itu. Jadi nggak ada kata kita nggak bisa belajar karena kita nggak bisa kuliah gitu. Kita bisa belajar dari sisi manapun yang ada di dunia ini. Termasuk kita lihat orang gila itu, kita belajar dari orang gila loh. Kita ini loh, belajarnya apa? Tentang mindset, tentang pemikiran kita. Kayak orang gila dia nggak bisa merasakan sakit ya, makan ya seadanya kan. Orang ngorek-ngorek di tempat sampah, tidur di mana aja, tapi mereka nggak sakit gitu kan, karena pemikiran mereka pikirannya udah bukan aduh aku kalau ini makan makanan di tempat sampah makin sakit gitu kan. Karena kalau orang waras pasti mikir kayak gitu, dan itu lagi-lagi dari pemikiran kita. Nah, kita kan udah tanya-tanya nih motivasinya Mbak Desi itu seperti itu ya teman-teman. Nah, actionnya itu gimana Mbak Desi? Memulai awal bisnis itu action yang Mbak Desi lakukan itu apa sih? Dari pertama mulai bisnis apa misalnya pertamanya langsung bangun toko, atau dari awalnya itu kita cerita nih. Oke. Jadi ceritanya kalau di jabarin tuh banyak banget ya. Nggak yang langsung tiba-tiba, mungkin aja banyak yang kenal sama aku karena posisinya udah saat ini. Jadi taunya oh Mbak Desi bisa langsung kayak gini, udah masih muda bisa sukses kayak ini, pasti melewati. Tapi sebenarnya aku sering lihat video-video orang-orang yang sukses itu emang kalau kita ngulik dari dulu zaman dulunya itu benar-benar saya kayak wow, ternyata kayak aku tuh juga ngerasa kayak ya ampun aku tuh belum ada apa-apanya kayak banyak ngeluh ya kan. Jadi ayo aku nunggu jadi awalnya aku bisnis yang sekarang dijalani itu yang bukan yang dulu cuma sekedar menyalurkan jasa aja. Waktu itu aku kerja di salah satu pabrik di Pekalongan gitu kan. Di Pekalongan, pabrik es gitu. Di situ aku dapat gaji seharinya 38.000. Nah, waktu itu aku selalu buat belajar di warnet. Aku tuh bingung gini, aku punya HP. Waktu itu HP-nya bukan Android dan bukan BB. Belum bisa buat BBM atau WA gitu kan. Masih HP biasa aja, HP yang Cina. Oh kayak Android ada yang screen yang mereknya Flexin aja. Oh iya. Nah, jadi waktu itu aku juga dulunya pakai itu Mbak. merek Cross itu pun punya adikku sebenarnya. Jadi aku gak punya apa-apa kan, miskin banget. Jadi aku tuh pengen ikutan arisan. Biasanya kalau di pabrik itu ada yang kayak arisan karyawan gitu. Aku ikut arisan yang satu kali setor itu 10.000 gitu. Nah aku Itu tahun berapa tuh Mbak? tahun 2014 kayaknya. Jadi waktu itu sambil buat setor arisan, aku ini belajar di warnet. Uang sisanya itu aku belajar di warnet. Gimana caranya HP itu yang tulis-tulis yang udah touchscreen tapi nggak bisa WA. Gimana caranya aku bisa dapetin duit dari situ. Dan aku belajar dari Google, dari apa gitu, YouTube gitu kan. Gimana caranya kita mendapatkan uang dari HP dan tidak bergantung sama orang lain gitu. Nah sebenarnya untuk zaman sekarang yang era milenial aja itu udah beruntung banget karena udah ada Google, udah ada apa, informasi semuanya udah lengkap
akun Tokopedia. Akun Tokopedia tuh dulu belum diiklanin di TV. Jadi waktu aku belajar di Tokopedia itu, Tokopedia belum diiklanin di TV dan aku belanja di situ karena dulu kosmetik itu harganya murah gitu dan kita bisa jual mahal gitu loh Cak. Aku pikir bagus juga nih kita aku bisnis dulu tuh aku pikir boleh juga nih aku bisnis di kosmetik gitu karena aku tuh pernah gini Cak, aku pernah jerawat parah yang nggak pede banget ketemu sama orang gitu kan dan aku pengen banget bisa jualan obat jerawat. Jadi awalnya muncul ide bisnis skincare dari itu ya mbak, dari jerawat. Jadi dulu aku pernah jerawatan dan aku pengen menjual produk yang untuk acne gitu kan. Kebetulan entah kenapa ya, karena mindset kita udah jalan, ketika kita pengen seperti itu kayak Tuhan tuh kayak mengirimkan orang yang butuh obat jerawat gitu loh Cak. Padahal aku cuma kayak pasang status di Facebook gitu kan. Berarti kan dulu kan nggak ada WA ya mbak, cuma ada WA. Udah ada BBM, tapi BBM nggak pakai BBM kan, belum pakai sosial media, cuma pakai Facebook ya, pakai Facebook inbox gitu kan. Jadi aku jualan produk yang ada di Tokopedia gitu. Jadi aku belanja dulu satu, aku coba aku pakai terus temenku nanya gitu, Des aku butuh buat jerawat gitu dan waktu itu enggak ada aku sebagai orang medis itu sama sekali nggak ada dong gitu kan, tapi karena di situ udah terdaftar BPOM dan bisa untuk jerawat ya udah aku coba menawarkan gitu. Oh ini aku ada produk yang buat jerawat gitu. Coba kita ketemu dulu aja ya kan gitu. Padahal waktu itu aku nggak ada modal juga Cak, beneran serius aku nggak ada modal. Coba aku lihat dulu jerawat kamu gimana gitu. Jadi nanti aku bisa kasih tahu obat jerawatnya yang apa gitu kan. Akhirnya ketemuan sama dia. Padahal sebelumnya kita baru pertama dan aku belum pernah ketemu sama orangnya gitu. Kayak SKSD gitu, sangat naruh dekat. Kami dekat sama rumahku, jadi aku nyepeda tuh nemuin sama temannya itu aku ketemu sama dia. Terus dia tuh sebenarnya kurus, wajahnya tampak bukan kurus, tapi ketika ini di daerah sini jerawatnya, jadi pakai hati nggak di daerah pipi bagian dalam tuh mungkin rasanya sakit, nggak nyaman gitu kan. Itu aku cuma kayak sugesti aja ya Tuhan, ya kasih kesempatan aku buat jualan produk ini, semoga aja jerawatnya bisa sembuh dan dia bisa pede lagi, bisa nyaman lagi gitu. Jadi setiap aku jualan dari awal memang aku selalu libatkan Tuhan gitu. Aku mau jualan ini, semoga ini memang benar-benar bermanfaat buat orangnya ini. Padahal aku bukan apoteker, bukan bidangnya medis yang tahu ini jerawat harus diapain gitu kan. Tapi aku kayak yaudah ilmu sugesti aja gitu. Ketika aku melibatkan Tuhan yang bisa menyembuhkan orang itu. Kayak mudah-mudahan kayak tiba-tiba itu dimudahkan gitu ya Mbak ya. Jalan aja. Dan tahu nggak orang itu ternyata waktu itu pakai skincare yang aku jual itu jerawatnya sembuh. Tapi itu pertama dapet customer itu Mbak Desi beli produk dulu atau ada orangnya pas Mbak Desi beli? Jadi waktu itu dia kan mau beli karena aku nggak ready stock. Jadi aku terus terang sama dia, aku nggak ready stock. Jadi kalau kamu mau beli ya udah kamu titip ke aku. Jadi orangnya nitip dulu uangnya, terus aku belanjain dan di situ udah ada keuntungannya juga karena waktu itu aku belanja lewat Tokopedia karena aku nggak bisa langsung ke produsennya langsung kan. Aku melalui Tokopedia yang jual produk yang aku pakai itu, terus aku belanja dapatlah produk misal kayak harga dulu itu harganya 110.000 satu paket itu udah termasuk toner, krim siang, krim malam sama sabun gitu kan, sama obat jerawat ya 110 gitu, 110.000 sama obat krimnya 15.000, jadi 125 dan aku jual 250 satu paketnya. Lumayan ya?
lumayan dulu. Karena kalau sekarang udah transparan banget, Iya, semua bener. harga skincare aja orang udah tahu, ada yang murah banget, ada yang mahal gitu, tergantung sama kualitasnya gitu kan. Dan cocok-cocokannya itu juga belum tentu yang mahal kualitasnya bagus tapi ke kulit Iya. Semua kan cocok. dari Iya, juga kan Mbak. juga. Dan alhamdulillahnya mungkin karena memang Tuhan udah ngasih jalan rezekinya aku lewat situ, lewat skincare itu 1 bulan dia pasti order. Jadi setelah 3 bulan itu customer tuh cuma 1 dia doang. Dia doang pas itu awal-awal tuh. Awal-awal, dan aku aja nggak apa ya, kayak skincare itu jadi bisnis yang apa ya, nggak sengaja. Jadi aku tuh nggak sengaja buat bisnis skincare, tapi Kalau kayak awal itu udah di jalan kayaknya di daerah gitu loh. Dan orang ini tuh setelah pakai 3 paket dari beli aku itu jerawatnya ada perkembangan yang lumayan besar gitu. Jadi akhirnya temennya ada yang nanya gitu. Jadi aku nggak nawarin ke temannya dia, tapi temannya dia nanya ke dia pakai produknya siapa gitu. Nah pakai di Desi gitu lah. Kok sekarang glowing, akhirnya jadi Desi Glow. Iya, jadi cerita jadi orang itu pakai krimnya aku yang beli di aku, terus dia bilang sekarang jadi glow, iya belinya di Desi, oh Desi Glow jadinya akhirnya kayak gitu. Dan aku sempet apa namanya, kayak ngerasain kok cepet gitu loh. Tuhan itu kayak ngasihnya respon tuh cepet waktu aku pengen apa jualan produk untuk jerawat, kayak customer itu datang sendiri gitu. karena emang dari keyakinan Mbak Desi itu udah kuat ya. Iya benar. Jadi kayak udah kuat. Nah teman-temannya itu akhirnya pada belajar di aku. Setelah setengah tahun aku berjalan di skincare itu, ada customer tuh cuma 3. Jadi cuma 3 aja. Jadi orang dalam waktu 6 bulan loh ya. dari teman-temannya yang dari orang satu orang awal yang beli 1 orang aja. terus ke teman-temannya Iya. jadi customer tambah jadi. Iya, jadi 3 teman. 6 Dan bulan itu loh. sama sekali berarti kayak nggak pakai modal ya Mbak ya. Iya, jadi waktu orangnya itu mau belanja, orangnya ngasih uang dulu ke aku, istilahnya kayak dropship gitulah gitu. Tapi ya akhirnya ada setelah 6 bulan itu baru orang-orang pada mengenal, oh di Desi jualan skincare. Itu tahun berapa tuh Mbak? Masih 2014. Masih 2014, masih itu aku mungkin udah membutuhkan model ya, kayak aku harus nyetok nih, kalau enggak nanti aku ini susah gitu. Belum aku nyetok, udah ada yang orang keep duluan. Oh iya nanti ya kita masih produknya masih di jalan gitu, masih dalam proses pengiriman. Padahal aku belum order Kak, jadi biar orangnya tenang dulu ya, orangnya mau nunggu gitu kan. Jadi belum jual aja udah laku, udah laris ya Udah besok laku, ya. tapi kan itu membutuhkan waktu yang udah 8 bulanan tuh. Jadi 8 bulan nggak dapet customer kan pasti kan udah bosan. Tapi kan? itu Mbak Desi masih kerja nggak? Masih. Jadi itu prosesnya aku Masih kerja di toko apa di handphone itu ya? bukan, udah di pabrik. Oh ya di pabrik. Oh ya dia masih yang di pabrik. Jadi aku sambil COD-an gitu kan, waktu ada yang order, sampai aku tuh kayak utang ke temanku. Karena buat model itu, jadi aku udah dapet customer, misal ada 3 orang gitu kan, dan aku membutuhkan model yang mungkin 450 ribuan gitu, dan aku punya uangnya cuma 50 ribu doang gitu. Nah nanti 400 ribunya itu aku pinjem sama temanku, dan temanku itu tuh menurut aku sampai sekarang ya dia paling berjasa lah. Karena dari awalnya ya dia tuh dulunya adik kelasku waktu di SMA, terus ketemu di situ kerja bareng, namanya itu namanya Yuntikun. Halo Mbak Yuntikun. Ya Yuntikun tuh dulu baik banget. Jadi aku bilang sama dia, Yuntikun aku mau pinjam uangnya 400 ribu, nanti 3 hari lagi aku kembaliin gitu, karena emang udah pasti produknya datang dan udah dikira sama orang kan. Kadang orang keep nggak selalu mau ngeluarin uang dulu gitu soalnya.
Nah beratur-atur kayak gitu terus selama 1,5 tahun aku udah nggak kerja di pabrik teh, aku membangun usaha jualan pindang tetap di Sorongnen. Wow, ya. Tahu ya aku Nah itu kamu sendiri yang masak ibu. jadi di Artinya situ apa? ada namanya pindang tetap Mbak Desi. Boleh main nih kayaknya nih ke rumahnya nih. Terus bisa dimasak benar Iya, serius dulu pernah jualan pindang tetap sambil skincarean gitu lah, jualan skincare. Tapi kan itu skincare tuh akhirnya bukan kayak jadi pencarian utama karena di situ nggak terlalu langsung dapat customer gitu kan. Selama 2 tahun aku menjalani skincare, akhirnya ya ini udah banyak yang kayak langganan setiap bulan harus belanja ke aku gitu kan. Akhirnya aku nyetok kayak 50 paket gitu, tapi aku itu masih di satu produsen masih ke satu. Iya, jadi sampai sekarang pun kita belum pernah ketemu sama suppliernya. Sampai 5 tahun kita kerjasama loh ya sama supplier, aku belum pernah ketemu sama manajemen pabriknya, belum pernah. Jadi kita ya sekedar kayak inilah di online aja, kita WA aja gitu. Dan kita punya potensi yang sama sebenarnya, aku ataupun audiens itu punya potensi yang sama ketika punya HP bisa digunakan. Jadi dulu waktu aku jualan skincare, aku harus ganti HP. Kalau HP-nya ini terus nanti aku nggak berkembang gitu. Jadi tolak ukurku tuh HP. Kalau HP-nya bisa naik upgrade, jadi berarti usahaku udah upgrade juga. Nah itu tolak ukurnya di HP. Terus selama aku kerja keras kerja itu juga ada support selain dari keluarga. Memang Mas Afif, suamiku, itu dulu teman nanti kan, teman yang ada teman tapi menikah, aku ngejalanin online kan ada kayak proses COD-an, dan waktu itu aku belum punya motor kan, jadi kadang minta dianterin sama bapak COD-an, ngajak bapak kadang aku naik sepeda loh, ketemu sama customer naik sepeda atau sepeda motor atau sepeda ontel. Iya, sepeda ontel. Jadi pernah kayak COD-an di daerah Sorongnen gitu kan, dari rumahku yang tadinya Wanusari itu aku naik angkot. Jadi aku COD-an di Sorongnen, jadi aku naik angkot dulu dari sini sampai Sorongnen. Nanti di sananya pas aku mau pulang balik lagi naik angkot lagi. Nah, COD-an dulu nggak kayak sekarang. Anak-anak udah sekarang tuh kayak nggak berbagi gitu ya, ini beruntung banget, apalagi biasanya mereka udah dapat fasilitas motor dari keluarganya. Kalau nggak naik motor pun bisa gojek, ya kan? Ya. Nah, karena aku udah sekarang itu harus lebih lebih mudah ini aksesnya untuk medianya. Jadi nggak ada kata halangan karena nggak punya motor, terus nggak punya duit yang bayar. Maksudnya dari Mbak aja yang kita udah cerita dari itu nggak pakai modal banyak kan, maksudnya modal kayak gitu. Terus dari sepeda ontel pun tetap semangat buat COD-an banyak. Ya, jadi kalau sekarang mungkin orang yang kenal sama aku di yang udah kayak gini, mungkin mereka nggak bakal ngeh bahwa Desi itu dulu kalau COD-an sampai naik sepeda atau naik angkot gitu. Ya siapa sih yang mikir kayak gitu? Pasti mikirnya yang udah jadi aja gitu. Bahkan orang yang masih berusaha, masih merintis itu biasanya jarang dilirik sama orang buat dikepoin gitu kan. Orang berpikirnya instan banget sih di situ. Padahal nggak tahu perjuangannya ya kan. Terus ceritanya bapak sama ibuku tuh ini jadi pendukung setia ya kan. Aku dulu jualan pindang kental di Sorongnen, ya didukung sama bapak sama ibu mereka. Karena aku nggak bisa masak, tapi dia masak terus yang jualan itu. Iya gitu. Jadi ya itu aku
kayak punya tabungan gitu, sekedar kayak 2 jutaan gitu. Akhirnya aku mau sewa tempat di Solobenet buat jualan pinang betel ya, walaupun feedbacknya income-nya itu nggak bisa langsung banyak gitu. Dan akhirnya aku aduh capek jualan makanan gitu kan. Aku pengen jualan makanan tapi online. Nah aku pernah tuh setelah aku jualan pinang betel dan udah nggak kerja di pabrik lagi, aku di rumah aja sambil onlinean skincare dan kosmetik lainnya. Ini tahun berapa coba? Ya 2015 tahun. Jadi kayak agak cepet sih ini perkembangannya. Setelah aku keluar dari pabrik, aku memutuskan untuk di rumah sambil bisnis kecil-kecilan. Nah, aku bisnisnya itu aku pengen ini aku jualan nasi gitu kan, tapi online gitu. Nah akhirnya dulu tuh belum kayak sekarang ada belum rice gitu. Belum ada dulu. Nah itu aku pengen jadi pelopornya di Pekalongan Dolres, tapi aku namainnya nasi cup. Berarti beli bolresnya, beli tempatnya itu di online juga. Tapi waktu itu aku beli cuma kayak 100 piece gitu, udah kehabisan kan, dan aku harus PO dulu 3 hari nunggu pengiriman. Aku pakainya ini cup yang ini, yang plastik itu loh, buat pop es itu. Oh itu buat tempat nasi. Tapi kan tempatnya nggak ada yang komen. Nggak ada yang komplain, jadi ya aja gitu. Jadi aku pikir ini orang tua ya. Kayak mau aja gitu. Jadi aku jualan nasi karena memang nggak ada bowl papernya, aku nggak malu buat tetap jualan gitu kan. Sampai aku nganterin ya dari Pekalongan sampai ke Bekasi gitu. Itu masih jualan pindah dulu enggak? Udah enggak, jadi pokoknya aku arahin ke bowl gitu, namanya nasi cup gitu. Nah karena cupnya itu nggak ada, ini yang cup plastik itu, yang tipis-tipis itu buat wadah nasinya. Kayaknya aku mau ngambil di nanti. Jadi nanti aku kan sampai bayangin, ya ampun kok kayak gini ya, tinggal kasih sedotan. Tapi isinya nasi guys. Isinya nasi, beneran serius. Aku ini loh, Tapi kalau kayaknya ini kayaknya nasi deh. Serius kayak gitu. Dan waktu itu aku merasa kayak capek ya masak gitu. Dan aku masak ini loh, nasi udah dimasakin sama ibu. Terus kayak lauk pauknya nanti ini kayak cuma apa ya, ayam digoreng terus kasih saus gitu kan. Nah, sausnya aku ini mix sendiri. Jadi aku beli saus yang udah jadi di minimarket. Aku campurin aja kayak saus tiram tambah maizena tambah apa ya, makanan di kayak Jepang-Jepang itu kesannya gitu kan. Jadi kesannya jadi lebih mahal gitu. Coba bayangin aja Cak, di cup yang kayak cup es itu ada nasinya, terus ada ayamnya, kasih telur atasnya, itu aku jualnya 15.000. Dibandingin sama nasi yang di pinggiran kayak lecer-lecer itu 15.000 ya kan dapat banyak gitu kan. Nah ini belinya nasi cup. emang orang kok kreatif ya, apa aja ya kan? Iya, aku nggak habis pikir dan itu laku. Aku jual 15.000 tuh dulu. Ya udah, aku jalanin itu dan temanku mau join bisnis kayak gitu. Ya udah, oke, aku tatain kan. Ini nanti caranya gini. Nah, setelah aku jualan nasi cup itu, aku udah punya model dari yang aku jualan skincare itu. Aku belanja. Aku pengen punya toko. Jadi hasil dapat dari jualan itu dikumpulin ya Mbak ya? Iya, jualan skincare, jualan nasi itu aku kumpulin. Waktu itu aku punya tabungan, ceritanya 2 tahun aku online shop ini, aku punya tabungan 10 juta. Jadi itu di tahun 2015 masih 2015 pertengahan itu. Jadi aku punya tabungan 10 juta. Aku pengen punya toko. Jadi aku pengen kontrak toko kan. Nah, tapi waktu itu belum jadi suamiku kan, masih jadi teman aja gitu. Jadi aku curhatnya sama dia, aku pengen punya toko di mana gitu. Udah cari toko, kita berdua nyari toko di daerah Medono, ternyata terlalu kecil gitu. Akhirnya dapet yang di deket rumah sendiri. Dapetnya deket rumah sendiri. Iya, dan waktu itu
ya masa sih kita mau punya toko tapi nggak tahu mau jualan apa gitu kan. Akhirnya kita nabung lagi. Tapi itu belum sewa kan ya? Belum sewa. Masih kayak aman-aman aja. Iya, aman-aman Mau aja. ucap ini gitu. Iya, tapi ketika kita punya keinginan aku pengen punya toko, seakan-akan responnya Tuhan tuh langsung cepet ngasihnya. Jadi aku pengen punya toko tapi biar aku bisa jualan, biar punya model gitu. Dan dalam waktu 3 bulan itu aku dapat kayak orderan skincare itu makin hari makin banyak yang order, entah dari online, entah dari apa, terus aku dapat kayak orang yang tiba-tiba mau order langsung 5 juta yang skincare loh. Terus aku mau nyetok tapi aku mau order 5 juta sekalian biar dapat bonus apa gitu kan. Akhirnya ya udah aku terima dalam waktu 3 bulan setelah aku bilang aku pengen punya toko dan responnya tuh itu cepet, aku langsung dapat tabungan 30 juta. Jadi 3 bulan dibandingin 2 tahun ya. 2 tahun aku cuma bisa nabung 10 juta. Jadi waktu aku bilang ya Tuhan aku pengen punya toko dan isinya gitu. Jadi aku direspon doa aku itu selama 3 bulan akhirnya punya tabungan 30 juta. Aku buat nyewa tempat 5 juta waktu itu 5 juta nggak terlalu besar, masih 25 juta. Akhirnya aku sama keluarga sama Mas Afif juga ke Jakarta, kita belanja kosmetik gitu sama aksesoris gitu kan, pet gitu kan. Akhirnya ini nih rame nih kalau misal di toko ada pet-petnya ini mungkin kelihatan rame, kelihatan banyak. Nah itu mulai aku kasih nama toko. Nah nama tokonya itu dulu namanya toko Ladies. Nah, jadi keperluan Belum ada nama display ya? belum. Tapi nah dari yang namanya toko Ladies ini ketika banyak orang yang mau belanja lipstik apa-apa gitu, orang-orang mau belanja lipstik di mana? Itu loh di Mbak Desi Glow gitu. Akhirnya walaupun aku punya toko namanya toko Ladies, tapi selalu udah namanya Desi Glow gitu kan. Selalu pada ngomongnya Desi Glow gitu. Akhirnya ya mulai dari medsos tuh aku kasih nama Desi Glow. Terus sekarang aku punya toko kosmetik yang di betul-betul ini juga namanya Desi Glow. Itu tuh awalnya nggak langsung yang toko besar kayak ini. Dulu aku kontrak di kontraknya itu pun dulu jualan kosmetik yang outlet itu udah berjalan dari tahun 2015. Jadi sampai tahun 2015 mulai itu ya. Sempat apa ya berhenti di tahun 2018 kayaknya. berarti kontraknya 2 tahun, 3 tahun nggak? 2 tahun. Oh 2018 awal lah gitu. Setelah aku pindah kontrakan itu yang kosmetik yang outlet ini aku tutup dulu sementara sambil nanti aku punya toko lagi gitu kan. Dan akhirnya udah punya toko yang di dalam sini gitu. Dulu tuh itu tuh toko kosmetik, aku ada skincare, ibuku jualan pecel, terus Mas Apit buka ini percetakan buat undangan. Jadi kita tuh sebenarnya borongan gitu. Jadi satu toko kan di semua itu ada. Iya gitu. Jadi aku pun kayak yang menerima kayak bikin parcel atau teman-teman yang mau nikahannya itu ada souvenirnya itu aku juga menerima. Jadi aku pengen punya inovasi yang beda dari tempat lain. Aku jualan undangan sama Mas Afif, jadi Mas Afif yang bikin undangannya, aku marketingnya gitu kan. Kamu mau bikin undangan harganya cuma 1.000 rupiah, tapi dalamnya bisa didesain ada item weddingnya, ada lucu-lucu lah gambarnya gitu, bisa gitu. Jadi makanya waktu aku bikin kayak galeri undangan di situ, lumayan penghasilannya di situ bisa karena Itu berarti pas tahun 2016 itu masih temenan sama Mas Afif nggak? Oh iya, waktu dulu jadi ceritanya aku sama Mas Afif gitu ngontrak di situ kan 2015. Berapa kan kontrakan? Jadi 2015 tuh aku pengen punya kontrakan tuh. Nempel. Nah tahun 2016-nya itu
bulan apa ya, bulan Agustus. Jadi kita proses mau ini tuh 5 bulan lah, 5 bulan setelah aku pengen punya kontrakan itu prosesnya yang 3 bulan kita dapat uangnya, tapi prosesnya kontraknya kita bikin usahanya gitu 2 bulanan. Jadi setelah 5 bulan aku kontrak di situ akhirnya, dan udah kenalan udah selesai, aku masih temenan sama Afif. Terus kita kontrak di situ sebulan, akhirnya keluarganya Mas Afif datang dan langsung nikah gitu. Jadi nggak ada proses pacaran dulu, tunangan dulu, dari tunangan dulu ya. Tapi sebenarnya kayaknya Mas Afifnya emang dari tunangan itu mau udah suka ya. Ya nggak tahu sih ya. Namanya kita kan mungkin udah kebiasaan sama-sama. Jadi ketika aku pengen usaha kayak gini, dia support, dia nggak kayak yang aku jangan ini lah ini, nggak pernah menentang sama sekali. Justru dia mendukung dan mengarahkan. Ibaratnya kalau ketika aku lagi mau melenceng nih, dia nanti mengarahkan yang ini aja gitu. Kalau itu kurang pas, kurang bagus gitu. Bukan yang jangan, tapi lebih ke mengarahkan yang lain ya, yang lebih baik gitu. Nah, itu tuh caranya dia kayak manage aku gitu kan. Terus kita nikah di tahun 2016 bulan September waktu itu. Setelah itu aku pengen bikin kafe. Jadi aku ngontrak tempat di Pekajangan. Jadi kita sambil ngumpulin uang lagi. Itu tahun 2016 juga, tapi enggak ding, udah 2017 awal gitu. Tapi masih ada kontrakan gitu kan? Kita masih tinggal di kontrakan. Sebenarnya sampai sekarang pun kita masih kontrak buat tempat tinggalnya itu. Nah, Mas Afif ini agak ragu kalau kita bikin kafe. Tapi aku pengen banget bikin kafe, nggak tahu kenapa aku pengen banget. Jadi aku punya tabungan, ayolah bikin kafe gitu kan. Terus dia ya udah bikin kafe gitu. Yang awalnya kita itu bikin kafe budgetnya 25 juta, tapi ternyata merembet jadi banyak, dan akhirnya modalnya yang ke skincare yang harusnya 2 tahunan akhirnya ya sempat kolak juga di situ. Kita jadi udah banyak utang gitu kan. Akhirnya daripada banyak utang kayak gini, kafe aku tutup semua. Kayak itu kafe juga ngontrak. Jadi over kontraknya itu uangnya aku buat untuk utang gitu kan. Sempat yang downnya waktu itu, downnya di tahun 2017 awal itu sempat down di situ. Penghasilan jadi nggak jelas, terus kayak banyak utang juga di situ, karena itu memaksakan, karena Mas Afif rasa belum bisa untuk buka kafe, tapi aku memaksakan. Akhirnya itu kita memaksakan semua pengeluaran dan semua pendapatan kita maksudnya ke kafe, dan akhirnya kita kolek di situ. Penghasilan kosmetik juga akhirnya masuk ke kafe gitu kan. Banyak hal-hal yang jadi tagihan gitu kan. Akhirnya kita mencoba untuk membangun prinsip ketika kita kolek itu, kita membangun prinsip agar kita tidak utang lagi. Berarti emang benar ya kalau kata orang itu, maksudnya kayak sebenarnya kita tuh kalau misalnya utang buat usaha itu ya Jadi seru gitu. Kayak maksudnya mungkin kelihatannya banyak orang, tapi kayak gitu ya. Iya, karena aku udah ngerasain sendiri waktu aku banyak utang di situ, kayak mengada-adakan dia, aku tetap bisa bisa kelihatan naik terus, padahal di situ dengan modal utang akhirnya bukannya naik malah kalau dibanding itu malah kayaknya malah rugi gitu. Nah ini kok bukannya ada peningkatan, malah penurunan terus keuntungannya. Dan kita akhirnya kan jadi ngontrak terus kan. Aku pengen dong ini biar kita ngumpulin uang biar entah bayar perumahan kayak atau DP perumahan gitu kan. Saat itu dia udah punya belum baik. Kamu mati? Tidak. Ya akhirnya Karena ada insiden mati lampu ya. kita lihat baju
dulu guys. Akhirnya obrolannya kita kepotong, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja langsung ke cerita yang sangat apa ya, bikin aku penasaran banget gitu. Jadi gitu, setelah kita berprinsip kita usaha tanpa hutang, akhirnya ya kita mikirnya untuk modal usaha, modal lagi, nanti kita pengen nabung lagi, modal lagi, nabung lagi tanpa memikirkan hutang. Nah itu mungkin aja yang belum tentu jadi prinsipnya orang yang udah menjalani online shop, tapi kenapa aku kayak gini-gini terus, mungkin aja masih ada yang salah karena di prinsip hutangnya Jadi itu. sumbernya itu ya Mbak ya. Jadi dulu itu aku sempet mikir bahwa kalau nggak utang kita nggak punya dan nggak berkembang kayaknya. Di situ aja kan. Dan kita bisa berkembangnya karena ada utang dan kita ada tanggung jawab untuk membayar gitu kan. Padahal pola pikir itu yang salah. Iya, ternyata prinsip itu salah. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk usaha tanpa hutang. Terus gimana tuh Mbak? Kan Mbak Desi bilang tadi kan ada sempat keluar juga kan keuangannya gara-gara online itu. Di situ utang terbayar Akhirnya, dan kita mulai dari awal lagi tapi kan nggak nol banget karena kita punya barang-barang yang masih bisa dijual kayak dagangan lah ibaratnya gitu. Dan kita ya ini mulai untuk memanage sosial media. Itu tahun berapa tuh Mbak? Tahun awal ya masih 2017 akhir. Itu mulai kenal sama selebgram. Itu tapi pas Mbak Desi collab itu udah lunasi hutang semua, masih ngontrak yang masih masih ada kontrakan di kosmetik itu ya? Iya, masih ngontrak di situ. Jadi mulai aku kenal sama selebgram gitu, aku bayar selebgram untuk promosiin Instagram aku. Akhirnya kayak terpicu untuk kenal sama orang yang di luaran. Jadi biasanya aku kenalnya sama Mas Afif aja nih gitu kan, temennya Mas Afif terus sampai sekarang sebenarnya belum punya temen yang gimana juga gitu. Tapi akhirnya aku pengen membangun relasi, siapa tahu nih kita pas butuh info apa gitu, punya temen gitu. Jadi mungkin aja banyak teman-teman di luaran yang sana udah online shopan belum berkembang karena mereka nggak mau membangun relasi sama teman-teman yang lain. Jadi di sini aku pengen share bahwa relasi itu memang penting banget. Kayak ibarat kata itu semakin banyak kita bersilaturahmi itu semakin banyak rezekinya, betul seperti itu. Ternyata memang benar-benar ngaruh gitu. Ketika kita banyak teman, banyak saudara, ya banyak akhirnya banyak juga rezeki yang datang. Ada nggak sih Mbak rasa yang misalnya Mbak Desi itu kayak kan ada nih sebagian teman-teman, dan mungkin dulu aku juga pernah mengalaminya, kayak minder gitu loh, maksudnya mau kenal misalnya nih mau kenal Mbak Desi kan, mungkin saat sekarang ya udah bisa, tapi aku kan masih apa sih ya kan, dan mau pengen kenal tapi nanti dikiranya kayak asal atau misalnya kayak kurang, kitanya kayak ngerasa pengen kenal tapi malu, kayak nggak enak gitu. Iyalah, dulu masih malu banget lah. Paling gini, aku kenalannya lewat aku mau endorse dong di ini ya, di promosiin dagangan aku gitu, walaupun lewat bayar gitu kan. Nanti lama-kelamaan kita ada komunikasi gitu. Setelah kita endorse, akhirnya ya mungkin aja dari perkembangannya kita seperti apa, nanti ada kayak masuk sendiri kayak percakapan yang kita sendiri nggak tahu gitu. Yang penting kita yakin, yang pertama ya sugestinya kita harus jalan. Aku pengen dong ada relasi sama selebgram yang hits ini, biar aku ini loh dapat mungkin wawasan yang lebih luas lagi gitu. Jadi jangan pernah berharap untuk bisa terkenal juga kayak dia gitu, itu bonus sebenarnya. Itu tuh bukan, jangan jadikan tujuan utamanya. Jadi ditujukan bahwa kita pengen kenal sama orang ini tuh apa yang bakalan kita dapat, yaitu wawasan yang lebih banyak, lebih besar gitu.
kita bisa kenal sama orang yang suka jualan gorengan atau cuma jualan apa yang menurut orang lain itu remeh gitu ibaratnya gitu. Nah kita bisa kenal sama mereka, kamu ini kalau gorengan di inovasi ini justru kita bisa membantu mereka biar bisa berinovasi, entah apa pisang goreng dalamnya ada saus kacangnya gitu kan. Ya siapa tahu kan buat kalian para jualan gorengan dan pisang goreng dalamnya ada saus kacangnya, enak banget. Jadi sebenarnya orang-orang yang kayak jualan gorengan, jualan pisang, jualan cilok tuh mereka emang butuh support teman-teman yang kayak mendukung ya ide ya Mbak ya. Soalnya kadang kan emang lingkungannya mereka itu kadang ya nggak bisa upgrade tentang bisnis yang lebih berkembang itu karena yang tadi Mbak Jessica cerita itu kan ya udah 10 tahun tapi tetap jualannya itu aja kan. Itu juga pentingnya kita cari teman yang berkembang inovasi. Pernah loh aku kayak lihat di Instagram jualannya cuma es teh aja gitu. Bahkan itu jadi brand loh, misal kayak es teh Indonesia gitu kan, itu jadi brand. Jadi luar biasa banget, sekedar apa yang sederhana tapi jadi istimewa gitu. Nah aku sangat-sangat apresiat banget sama mereka yang seperti itu, apalagi buat audiens yang di rumah yang punya usaha mungkin cuma jualan cilok atau apa gitu. Mungkin aja kalian bisa dimasukin ke Instagram, kasih namanya Cilok Indonesia, Cilok out on the world. Jadi jangan kamu lihat dari hal remeh terus kita mau berkembang ya Mbak. Jadi dari hal kecil itu gimana kita bisa bikin yang kreatif biar kita juga bisa jadi istimewa gitu. Jadi gimana aku di sini juga aku pengen timku yang ada di Desi Glow yang kerja sama aku, yang kerja bareng sama aku selalu percayakan sama mereka karena mereka itu pasti punya potensinya masing-masing. Tapi paling enggak kita arahkan lah gitu, kamu kerjaannya ini ya, jangan lupa kamu ini karena buat pengembangan juga. Nah kadang nih buat yang pembisnis yang punya tim itu kadang tidak memanusiakan. Iya benar-benar kayak takut harusnya kan kita keuntungannya berkurang gitu. Biasanya gitu karena kalau udah merasa bahwa keuntungannya banyak nih, nanti kalau ada karyawan nanti keuntunganku berkurang. Padahal ya setelah aku merasakan aku kerja dan ada tim itu semakin banyak karyawan, alhamdulillah semakin banyak juga amanah yang Tuhan berikan sama aku. Karena logikanya ya, orang itu kerja di tempat kita dan Tuhan itu memberikan rezekinya ke orang itu, bukan dari aku gitu kan. Orang itu dapatnya dari Tuhan, bukan dari aku. Dan kalau Tuhan ngasih rezeki ke dia, otomatis larinya ke aku dulu. Perantaranya gitu ya Mbak. Perantaranya. Nah kalau aku terlalu banyak ngambil haknya mereka, berarti aku udah mengambil yang bukan haknya kita gitu kan. Jadi salah satu kunci utamanya kalau kita kerja ada timnya, ya kita harus memanusiakan mereka, kasih penghargaan karena mereka udah lama kerja sama kita kasih reward mungkin, entah mereka mau beli motor atau apa gitu, dan kita coba berikan kayak penghargaan entah bentuknya uang atau barang atau kepercayaan itu. Nah itu penting banget juga karena tanpa karyawan juga nggak akan jadi apa-apa ya. Dulu aku waktu masih punya toko di rumah sendirian ada karyawan satu cukup, tapi sekarang aku harus ngembangin wawasan lagi, aku harus kenal sama orang baru lagi, aku harus harus banyak interaksi sama orang. Akhirnya semua kerjaan itu harus dihandle sama karyawan. Nah itu tanpa mereka aku juga bukan. Jadi kayak jadi kayak misalnya karyawan itu ya kayak teman kita ya Mbak ya, yang saling support. Kita benar-benar kayak ya ibarat kata kita terus lah ya, biar mereka juga bisa naik level juga ya gitu. Dan kita kasih kesempatan buat karyawan juga bisa merasakan apa yang mereka dapat gitu. Jadi kadang nih ya karyawanku, Mbak Desi aku mau mau bangun rumah, mau renovasi gitu kan. Oh iya, nanti kita entah kasih
bantuan atau apa itu ya kita menghargai mereka karena kerja keras mereka juga membuat kita sukses ini gitu. Kadang banyak orang yang udah punya karyawan banyak tapi penghargaannya ke mereka justru malah ngasihnya gaji dikit. Kadang kan apalagi yang biasanya ini yang usahanya apa maaf ya kayak batik kayak nyopet gitu kan ini kan kayak ongkosnya itu tarifnya itu ya dikit banget gitu kan. Kayak aku juga pernah dengar dari guru aku atau mentor aku emang ya kalau kita usaha apapun itu ya kita jangan, maksudnya kalau misalnya dari ngambil untungnya dari jualannya itu gede tapi ngasih ke karyawan atau yang bikin dari jasanya itu kayak rendah banget jadi kita itu harus ya memanusiakan manusia kan. Jangan misalnya biasanya misalnya 10.000 ya kita kalau bisa ngasihnya 20.000 jangan kayak yang biasanya ya paling enggak kita bisa melihat kebutuhan sekarang berapa sih gitu biar mereka juga bisa nabung paling enggak kayak gitu. Soalnya kayak era sekarang itu kayak petani-petani kenapa anak muda sekarang juga kayaknya itu karena emang jadi petani itu ya ampun mbak apa ya maksudnya buruhannya itu kurang dihargai sangat minim sekali jadi ya sekarang ya artinya jadi iya betul seperti itu. Jadi ya satu kita harus yakin ada sugesti dan kita harus action dan kita harus mengurangi hutang gitu. Aduh vibrasinya dapat banget ya teman-teman quotes-nya Mbak Desi dan benar-benar berjuangnya dari nol sampai bisa seperti ini. Nah kita juga mau tanya nih Mbak tips dan triknya buat teman-teman yang ingin memulai usaha mencontoh kayak Mbak Desi itu apa sih biar teman-teman juga oh iya ternyata bisnis kayak gini tuh saya harus seperti ini gitu. Kalau mau memulai bisnis itu yang pertama ya yang terpenting menurut aku harus punya tujuan kan. Jadi itu tujuannya apa? Kalau kita punya uang banyak tuh tujuannya buat apa gitu kan. Nah kalau aku dulu gini, aku membangun prinsip bahwa aku punya sedikit aja aku pengennya berbagi. Jadi apalagi Tuhan berikan amanah yang banyak, pasti berbagiku juga lebih banyak. Nah itu udah prinsip yang udah aku pengen tanamkan sedemikian rupa, semoga aku bisa menjalani itu terus menerus. Karena tujuanku itu. Jadi entah aku usahanya di bidang kosmetik, entah aku usahanya di bidang kuliner, entah aku usahanya di bidang apapun, karena tujuannya satu agar aku bisa berbagi, entah sedikit entah banyak aku ingin berbagi gitu. Jadi kan harus punya tujuan ya, harus punya tujuan. Entah kalian audiens sekalian kalau punya tujuan, aku kalau sukses aku pingin bahagiain orang tuaku, entah naik haji, entah apa gitu. Jadi kalian harus punya tujuan. Kalau nggak ada tujuan, mau ngapain kayak kita itu kayak ngambang gitu ya mbak, harus tapi nggak tahu nggak mau apa gitu. Jadi nggak ada powernya untuk melatih kerja kerasnya kita gitu. Kalau kita punya tujuan pasti ada powernya. Oh saat ini aku kok kayaknya lagi kurang semangat ya, gali terus informasi yang kita butuhkan, belajar terus. Jadi kita tahu oh targetnya pertama tujuanku ini, tapi targetku awalnya apa? Misalnya aku memang tujuannya untuk biar bisa berbagi, tapi kan target itu pasti ada. Kayak awalnya target aku pengen beli motor gitu, dan gimana caranya aku mendapatkan uang dan beli motor gitu. Terus aku target keduanya pengen beli HP yang lebih bagus dari ini. Target ketiga aku pengen punya mobil buat transportasi, dan itu harus ada tujuannya juga. Ketika kita membeli barang itu juga harus ada tujuannya. Aku beli mobil karena apa sih? Buat gaya-gayaan aja atau gimana gitu? Karena aku waktu itu mengirim barang itu udah harus pakai mobil, karena kalau pakai motor nanti takutnya kosmetiknya atau hujanan gitu kan, akhirnya malah nanti jadi rugi gitu. Akhirnya aku pengen beli mobil karena untuk transport. Terus aku pengen beli rumah dong gitu. Biar apa gitu, biar nggak kontrak-kontrak terus gitu. Terus aku pengen punya toko, biar apa? Biar ada tempat untuk bekerja, karyawan yang nyaman, yang baik, yang bersih gitu.
Jadi semua yang kita targetkan juga harus ada tujuannya gitu. Jadi intinya itu ya teman-teman. Nah, dari perbincangan kita yang udah lama ini, pasti kan teman-teman juga penasaran kan. Nah, dari hasil perjuangan Mbak Desi ini dari awal nol sampai sekarang bisa sukses itu udah hal-hal apa sih yang Mbak dapat selain dari pengalaman, misalnya kayak asetnya atau apa, bisa dong ceritain biar teman-teman juga termotivasi bahwa selain tujuannya juga untuk beribadah dan tujuan untuk pengalaman yang lebih banyak juga, tapi ada sesuatu kan pasti itu apa sih Mbak? Awalnya jadi target pertama itu aku HP-nya harus upgrade. Iya yang tadi cerita yang karena apa? Tempat jualan kita di HP. Kita harus menghargai media kita. Jadi aku biar nyaman kerjanya gimana. Jadi aku pengennya selalu upgrade sama handphone atau media yang aku pakai gitu. Ibaratnya paculku lah ya. Paculku kan di HP, jadi aku pengennya HP-nya yang upgrade, yang bisa memenuhi apa yang aku kerjain gitu. Terus komputer untuk desain, untuk memaksimalkan pekerjaan. Aku juga udah paling enggak ya 15 komputer ada ya, dan untuk adminnya. Terus 15 komputer guys. Terus gudang gudang walaupun kita masih kontrak ya kita udah membutuhkan sekitar 4 rumah untuk gudang gitu, tapi itu kita masih kontrak, dan ada juga yang udah kita beli gitu, tapi untuk gudang aja gitu. Jadi 4 rumah gudang. Terus kita juga udah membangun pabrik kosmetik ya. Ini salah satu aset dari perjuangan sama ini juga ya Mbak ya. Kita juga udah membangun pabrik kosmetik untuk teman-teman juga yang para partner yang udah membangun marketing kita, dan kita berusaha untuk membangunkan pabriknya biar lebih enak. Kita ibaratnya kan kita kan pasti pengen menunjukkan ke customernya bahwa ini loh pabriknya di sini gitu, dan kita masih upayakan pabriknya mungkin dalam waktu dekat mau operasional. Terus kita juga udah membangun rumah dengan 3 lantai. Wow, tapi itu dekat sini Mbak, Di daerah Pekalongan. Jadi dulu tuh waktu aku jalan-jalan sama Mas Afif, biasa kan kalau pasangan muda belum punya anak, jalan-jalan lihat rumah besar, rumah yang bagus, apalagi gitu ya. Iya, rumahnya bagus ya, pengen dia punya rumah. Ya itu sah-sah aja. Tapi kan masih proses sama bikin pabriknya itu. Sama pabriknya jadi satu area lah gitu. Dan waktu itu kita pernah bilang, aku pengen nanti rumahnya ada kolam renangnya gitu kan. Mas Afif bilang, iya nanti rumah kita ada kolam renangnya gitu. Masa sih ini? Tapi 1 kali 1 meter, kedalaman 10 meter, itu sumur Pak. Jadi nanti rumahnya ke bawah terus. Tapi gak apa-apa, tapi akhirnya sekarang mau jadi kenyataan kan? Iya, jadi alhamdulillah kita juga pengen ada rumah yang ada kolam renangnya, ada fasilitasnya apa gitu. Itu ya tujuannya ya kita beribadah kepada keluarga biar hidupnya nyaman gitu, belajarnya nyaman, buat anak-anak juga tujuannya kita buat anak-anak biar fasilitasnya untuk belajar, untuk kenyamanan juga tuh. Jadi kalaupun kalian pengen punya rumah yang besar, rumah yang bagus, itu perlu juga tujuannya buat apa gitu. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kadang gini loh logikanya, ketika kita punya anak itu pengen minta ke kita gitu kan, Bu aku pengen rumah yang besar ini, tapi kita tahu dia masih anak-anak mau buat apa gitu kan. Jadi kan tujuannya harus jelas mau buat apa. Jadi kayak kita minta kepada Tuhan pun, Tuhan udah tahu kalian tujuannya untuk apa, seperti itu. Jadi ya aset-aset yang kita punya baru seperti itu sih. Itu udah luar biasa banget ya teman-teman, dari awal mula Mbak Desi memulai bisnis yang kita lihat perbincangan tadi tanpa modal, dan perjuangannya itu benar-benar luar biasa banget ya kan, sangat menginspirasi, dan akhirnya
punya aset dan kita juga punya pengalaman dan karyawan yang solid itu juga benar-benar alhamdulillah banget ya Mbak. Udah rezeki yang nggak bisa ditakar dengan nilai nominal iya, uang kan. seperti itu. Oke, itu aja teman-teman sharing kita hari ini. Semoga sharing aku sama owner Desi Glow ini sangat membantu dan menginspirasi kalian biar kalian tambah semangat lagi, tambah berjuang biar mendapatkan suatu cita-cita yang kalian inginkan itu apa. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.